Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harini Salsabila dengan NIM 3333230042 sebagai praktikan dari tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada modul 4 yaitu accept, acceptance sampling. Mungkin langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini udah ada 3 soal yang bakal kita selesaikan. Untuk nomor soal 1 itu, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan EQL cost 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Selanjutnya, pada nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 22% terhadap 0,5% produk, baik yang ditolaknya, dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 22% produk cacat yang diterimanya. Nah, untuk yang ketiga, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 500 produk, rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui EQL 1% dengan risiko 4,5% dan LQL 5% dengan risiko 7,5%. Nah, adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah yang A itu untuk N-nya 980, C-nya 4, dan R-nya itu 8. Untuk alternatif 2, N-nya itu 120, C-nya itu 6, dan R-nya itu 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan mana yang lebih sesuai dengan syarat EQL dan LQL. Eh, untuk pengerjaan modul 4, kita hanya menggunakan software RStudio saja. Nah, kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 1, yaitu pertama kita seperti biasa menginstal package-nya dulu. Package yang kita pakai kali ini adalah acceptance sampling. Kemudian kalau udah, kita bisa mengaktifkan si library dari package acceptance sampling-nya. Nah, untuk soal nomor pertama, kita bakal ngedefinisiin unsur peluang produsen, yang dimana kita bakal ngedefinisiin dari EQL, alpha, sama resiko produsen. Nah, untuk EQL ataupun acceptable quality level atau nah ini tuh digunain buat mengetahui tingkat cacat yang masih dapat diterima oleh produsen. Itu kan 0,8%, terus kita ubah ke desimal jadi 0,008. Nah, untuk alpha itu adalah risiko dari produsennya. Itu kan sebesar 5%. Kita ubah ke desimal jadi 0,05. Selanjutnya kita tulis sintaks untuk mengetahui resiko produsen dengan sintaks itu 1 min alpha underscore 1 buat nunjukin probabilitas lot diterima pada EQL-nya. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan unsur peluang dari pihak konsumennya. Untuk LQL atau Load Tolerance Present Defective itu digunakan buat batas cacat yang tidak boleh diterima oleh konsumen itu kan sebesar 2,5%. Kita tulis ke desimal jadi 0,025. Untuk resiko konsumennya itu sebesar 0,1. Nih, pada soal kan 10%. Terus kita ubah ke desimal itu jadi 0,1. Jangan lupa ini di run. Sorry, di running. Ini juga di running. Nah, habis itu kita mau ngebuat rencana samplingnya dengan sintaks plan underscore 1. Plan itu buat kita akan mencari sampel N dan juga acceptance number atau C yang memenuhi yang memenuhi dari kedua resiko tersebut. Kemudian kita bakal cari produsen risk point-nya itu sama dengan C AQL underscore 1, resiko produsen 1, dan CRP adalah konsumen risk point sama dengan C LQL underscore 1, resiko konsumen 1. Tipenya itu kita pakai binomial karena eh, asumsi jumlah lot asumsi jumlah lot ini besar sehingga peluang peluang cacat mengikuti distribusi binomial. Nah, kemudian kita bakal ini di running. Nah, selanjutnya kita dapat akan menampilkan rencana samplingnya itu dengan rencana underscore 1. OC2C ini digunain buat membentuk data kurva si OC-nya dengan sintaks OC2C dalam kurung N sama dengan plan 1 dolar N, C sama dengan plan 1 dolar C, R sama dengan plan 1 dolar dolar R dengan tipe yang dihasilkan itu adalah binomial. Kemudian ada PD sama dengan sec 0, LQL underscore 1 dikali 2,0,01 yang dimana artinya hasil tersebut dapat menghasilkan rentang populasi cacat dari 0 sampai 2 kali LQL-nya. Nah, ini tuh kita running.
Nah, setelah itu kita dapat mengevaluasi rencana samplingnya dengan sintaks sampling underscore satu, basis rencana underscore satu, kemudian PRP atau point risk produsen produsen risk point ini itu sama dengan C EQL underscore satu resiko produsen satu, dan untuk CRP atau konsumen risk point itu sama dengan C LQL underscore satu resiko konsumen underscore satu. Kita running. Nah, diketahui bahwa untuk ukuran sampelnya itu sebesar 469, kemudian untuk number yang disetujui itu di sampel ke-7, namun di sampel ke-8 itu ditolak. Nah, di sini udah kelihatan, diketahui bahwa untuk risk point dari produsen itu kan kualitasnya 0,08 ya tadi. Nah, di mana batas maksimalnya itu sebesar 0,95 yang dapat diterima, sedangkan rencana rencana dari rencana plan-nya itu atau rencana plan-nya itu dari produsen sebesar 0,9291. Nah, untuk konsumen itu kan kualitasnya dia 0,25, sedangkan untuk batas maksimal yang diterima oleh konsumen sendiri itu sebesar 0,9 0,10. Sedangkan untuk rencana yang sudah kita lakukan tadi di bagian konsumen itu dia sebesar 0,099. Yang dimana artinya ini memenuhi dari kedua resiko yang telah ditetapkan. Kemudian kita bisa menampilkan menampilkan kurva OC dengan sintaks kurva OC underscore satu plot rencana underscore satu, tipenya itu L, colornya itu ungu, main itu adalah kurva OC underscore 042, gridnya itu kita pakai warna hijau. Kita running. Nah, ini didapetin buat si kurva OC-nya, yang dimana kalau misalnya mendekati ini untuk kurva OC-nya. Lanjut ke soal nomor 2. Bedanya kalau nomor 2 itu kita memakai ukuran lot, yang dimana lotnya kan udah diketahui. Eh, untuk nomor 2 kan tadi ukuran lotnya itu kan 800 unit. Pertama itu kita definisiin jumlah lotnya, sintaksnya itu lot underscore 2, 800, ini 800 unit. Kemudian kita bakal ngedefinisiin unsur peluang dari produsennya dulu. Nah, produsen yang itu kan kita pakai EQL underscore 2, itu 0,005 didapetin dari sini, 0,5% produk baik yang ditolaknya. Kemudian untuk alfanya itu kita pakai 2% karena eh, resiko produsen menekankan pada resiko produsen sebesar 2%. Jadi kita di sini tulis 0,02. Untuk resiko produsen underscore 2-nya itu menggunakan sintaks 1 min alpha underscore 2. Kalau udah kita running, selanjutnya kita bakal ngedefinisiin dari unsur peluang konsumen. Yang dimana kita pakai LQL sama resiko konsumen 2. Untuk LQL itu kita pakai yang 0,02 dari sini. Sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Kemudian, sorry, yang diterimanya itu 0,2%. Kemudian untuk resiko konsumen 2-nya itu adalah ini 15%. Resiko konsumennya itu 0,15. Nah, kalau sudah, itu kita ngebuat rencana samplingnya lagi dengan sintaks plan underscore 2, find plan. Untuk PRP-nya itu kita pakai yang C dalam kurung IQL underscore 2, risiko underscore produsen underscore 2. Nah, untuk konsumen kita pakai yang LQL underscore 2, risiko underscore konsumen underscore 2. Tipenya itu kita pakai binomial, dan untuk L-nya itu kita pakai yang lot underscore 2, yang udah kita definisiin di awal tadi. Nah, kalau udah kita running, selanjutnya ini kita bakal nampilin rencana samplingnya pakai sintaks OC2C lagi. Yang dimana untuk N-nya itu sama dengan plan underscore 2 dolar N, sama dengan plan underscore 2 dolar C, R-nya itu plan underscore 2 dolar R. Tipenya itu kita pakai binomial, kemudian ada sintaks PD sama dengan sec 0, LQL underscore 2, 2 dikali 2, 0,01. Kemudian kita running lagi. Kemudian di sini ada sampling access, itu nah, selanjutnya kita bakal mengevaluasi dari sampling yang udah kita buat dengan sintaks sampling underscore 2, SS, rencana underscore 2, dan untuk produsen risk point itu kita pakai yang C, IQL underscore 2, resiko produsen 2, dan untuk konsumen risk point itu kita pakai sintaks C dalam kurung LQL underscore 2, resiko underscore konsumen underscore 2. Kemudian kita running, nah didapetin buat
jumlah sampelnya itu kita pakai 448. Kemudian untuk number ataupun sampel yang di ACC itu di sampel ke-6 dan yang ditolak itu di sampel ke-7. Nah, untuk risk point-nya dari produsen itu kan kualitasnya 0,005, yang dimana eh, maksimal dari yang diterima oleh oleh produsen itu sebesar 0,98, sedangkan rencana yang sudah kita buat itu sebesar 0,9881387. Kemudian untuk dari yang sisi konsumen, kualitasnya kan tadi 0,02, yang dapat di 0,02, kemudian maksimal yang dapat ditolak itu maksimal resiko yang bisa didapetin dari konsumen itu sebesar 0,15 atau 15%. Sedangkan rencana yang telah kita buat itu adalah di 0,1489973, yang dimana dengan hasil sini dari kedua resiko itu masih terpenuhi ataupun tidak melewati batas maksimal antara produsen dan juga si konsumennya. Kemudian kita menampilkan kurva OC, itu sama aja untuk apa namanya sintaksnya kayak di soal nomor satu, tapi kita pakai yang rencana underscore 2. Terus habis itu kita running aja. Nah, ini buat kurva, nih kurva si soal nomor 2 yang pakai log. Terus seperti ini. Lanjut ke soal nomor 3. Kita bakal nyelesain soal 3A dulu, di mana ini masih pakai jumlah lot. Jumlah lot itu untuk lotnya sebesar 5.000 produk. Kemudian kita bakal definisiin lagi unsur peluang dari produsen itu kan untuk AQL-nya di sini diketahuin sebesar 0,01 atau 1%. Kemudian untuk alpanya kita pakai yang 0,45. Nih, resikonya itu sebesar 0,045 atau 4,5%. Nah, untuk ngetahuin si apa namanya probabilitas slot yang diterima pada EQL berapa, itu pakai sintaks 1 min alpha underscore 3. Kemudian ini kita running. Selanjutnya kita bakal definisin lagi nih unsur peluang dari sisi konsumen. LQL itu kan 0,5 atau 5%. Terus resiko konsumennya itu sebesar 7,5%. Kalau kita desimalin jadi 0,075. Gitu. Tapi untuk nomor 3 kan udah diketahui nih si nilai N, C, sama R-nya. Jadi kita tinggal masukin lagi buat biar si sintak apa saat menyelesaikan soal nomor 3 ini bisa langsung tahu gitu data dari si N, C, sama R-nya. N-nya kan 80, C-nya 4, R-nya itu 8. Kemudian kita running, kita bakal ngebuat rencana samplingnya, yang dimana kita masih pakai yang sintaks OC2C, N-nya itu kita pakai yang ini, N underscore 3A, untuk C-nya itu kita pakai yang C underscore 3A. Tipenya binomial, PDSEC-nya itu 0, LQL underscore 3 dikali 2, 0,1. Kalau udah kita running, selanjutnya kita bakal mengevaluasi dari rencana yang udah kita buat. Apakah udah terpenuhi atau belum dari dua resiko tersebut dengan sintak sampling underscore 3A, SS, rencana underscore 3A. Untuk produsennya kita pakai sintaks yang C dalam kurung EQL underscore 3, resiko produsen underscore 3. Untuk konsumen kita pakai yang C dalam kurung LQL underscore 3, resiko resiko underscore konsumen underscore 3 itu. Terus kita running. Nah, diketahui ini bahwa kualitasnya kan tadi 0,1, terus maksimal yang dapat diterima dari produsen itu sebesar 0,95, 0,955. Tapi untuk rencana yang kita buat itu sebesar 0,998. Itu mengalami peningkatan dari maksimal atau dari rencana yang udah kita buat. Untuk bagian konsumen, kualitasnya kan 0,05. Tapi untuk yang maksimal maksimal yang disetujuin itu sebesar 0,075. Sedangkan rencana yang kita buat sebesar 0,6288798. Nah, jadi eh, dengan nilai ini tuh masih bisa memenuhi dari dua resiko tersebut. Kita bisa nampilin kurvanya, sintaksnya itu sama. Nah, ini untuk sintaks yang 3A. Seperti ini. Lanjut untuk menyelesaikan soal 3B. 3B. Sama, sebenarnya kita awalnya tuh ngedefinisiin jumlah lot, kemudian definisiin unsur dari peluang produsen, kemudian definisiin unsur peluang konsumen, tapi bedanya untuk di nilai N, C, sama R itu, dia untuk nilai N-nya itu kan 120, C-nya itu 6, R-nya itu 12. Kemudian seperti biasa, kita ngebuat rencana samplingnya,
pakai sintaks OC2C. Untuk N-nya itu kita pakai yang N underscore 3B, yang C-nya itu kita pakai yang C underscore 3B. Tipenya itu binomial, kemudian ada sintaks PD sama dengan sec 0, LQL underscore 3 dikali 2, koma 0,001. Kita running, terus kita bakal mengevaluasi dari rencana yang udah kita buat dengan sintaks SS, rencana underscore 3P, eh, produsen risk point-nya itu EQL underscore 3, resiko produsen 3, konsumen risk point itu LQL 3, resiko konsumen 3. Nah, udah kita running aja, dapetin buat kualitasnya itu dia 0,01. Untuk di produsen yang dulu itu kan kualitasnya 0,01, tapi untuk maksimal yang dapat diterima itu sebesar 0,955. Untuk plan atau rencana dari apa namanya samplingnya ini dia sebesar 0,997. Sedangkan dari konsumen itu kualitasnya 0,05, apa maksimal yang dapat diterima kan 0,075. Itu dia eh, hasil dari rencananya itu sebesar 0,60633. Jadi dengan hasil ini kedua resiko itu masih dapat terpenuhi. Terus kita bikin kurvanya. Nah, ini adalah kurva dari soal penyelesaian dari 3B. Itu. Maka mana yang lebih baik itu kita pakai yang 3B. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.